Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, jahidil kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kafir, wal munafiqin, dan juga berjihadlah melawan kaum munafiqin. Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan jahidil kuffar, berjihad melawan orang-orang kafir dengan mengangkat senjata. Wal munafiqin, dan berjihad melawan kaum munafiqin adalah bil lisani wal hujjah, dengan lisan memberikan peringatan dan juga dengan argumentasi. Waghlud alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Dan inilah yang mendasari bahwa surah At-Tahrim ini adalah madaniyah, diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, karena sudah disebut di dalamnya kaum munafikin. Izharul Islam wa ibtanul kufr, yaitu orang-orang yang menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya, yang dinahkodai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh kaum munafikin. Karena di Mekah belum ada kaum munafikin, adanya adalah di Madinah. Dan ini pula yang mendasari bahwa sikap kita kepada orang-orang yang bermental kufur dan orang-orang yang bermental hipokrit, mendua, itu adalah bersikap keras. Sebagaimana sejalur dengan ayat 29 dari surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya yaitu generasi terbaik para sahabat. Di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada zamanku, kemudian manusia yang hidup setelahnya, dan manusia yang hidup setelahnya. Jadi para sahabat adalah contoh teladan dalam kehidupan, contoh teladan menjadi generasi terbaik. Salah satu karakternya adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras kepada segala bentuk dan tindakan kekufuran. Dan itulah yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika melihat penduduk Yamamah yang ada di Irak tidak mau menunaikan zakat, padahal dulu mereka menunaikan zakat untuk Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang enggan membayar zakat di awal-awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dengan kelembutan hati yang dikenal oleh masyarakat pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq membuktikan bahwa dengan segala bentuk kekufuran atau tindakan yang mengarah kepada kekufuran harus bersikap keras. Maka ketika Abu Bakar berazam untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat,
ditegur oleh Umar bin Khattab, bagaimana engkau akan memerangi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Padahal biasanya Umar dikenal dengan ketegasannya, pada saat itu lemah. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Akhirnya mereka diperangi oleh Abu Bakar. Itulah ketegasan Abu Bakar dalam mensikapi segala bentuk kekufuran. Karena kalau itu dibiarkan, maka pemerintahan Abu Bakar menjadi rapuh dan kosong. Ruhama'u bainahum, kemudian berkasih sayang dengan sesama mukmin. Itu mental orang-orang yang beriman. Yang sekarang justru terbalik. Dengan non-muslim, dengan orang-orang kafir bercipi capa, tertawa-tawa, bersenda gurau. Begitu dengan orang-orang yang beriman, dengan kaum mukminin bersikap keras. Ini bid'ah, ini apa, ini apa. Bukan begitu jalannya. Belajar dari generasi terbaik, para sahabat. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Rasulullah menggambarkan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal rahmat, dalam hal kasih sayang, dalam hal kesatuan seperti satu tubuh. Idza staka minhu syai', dalam riwayat yang lain idza staka minhu udwun, apabila salah satu anggota tubuhnya merasa sakit, tada'alahu bis-sahari wal humma, maka seluruh tubuhnya akan tidak bisa istirahat dengan tenang, tidak bisa tidur, dan merasakan demam. Itu kesatuan orang-orang yang beriman. Jadi bukan terbalik dengan kaum mukminin yang bukan satu jamaah, yang bukan satu kelompok, yang bukan satu partai, yang bukan satu masjid, keras. Bahkan mengungkap keburukan-keburukan dan kekurangan mereka. Tetapi dengan orang-orang yang bermental kufur, bermental munafik, mereka malah guyonan, bersenda gurau, tampak akrab. Itu orang yang tidak memahami ayat. Menganggap orang selain mereka, kelompok selain mereka, jamaah selain mereka adalah sesat. Bukan itu. Waghlud alaihim, bersikap keraslah kepada mereka. Kenapa? Wa ma'wahum jahannam, karena tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Baik itu orang yang bermental kufur atau bermental hipokrit, kemunafikan. Syekh Aid Al-Qarni dalam kitabnya Thalathuna min Sifatil Munafiqin menyebutkan bahwa orang-orang yang bermental munafik pada saat ini itu adalah orang yang berpaham sekuler, memisahkan antara agama dan negara, memisahkan antara agama dengan dunia, padahal Islam menyatukan keduanya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan sudahlah, nggak usah berbicara tentang pemimpin, itu cukup kami para politisi.
Itu bahasa Aid Al-Qarni, orang yang bermental hipokrit, munafik. Rasulullah sebagai pemimpin agama, Rasulullah sebagai pemimpin negara, gak bisa dipisah-pisahkan. Abu Bakar sebagai pemimpin sholat, Abu Bakar juga sebagai khalifah. Demikian pula dengan generasi berikutnya. Sudahlah umat Islam ngurusi masjid saja, nggak usah ngurusi negara. Makanya kebobolan. Kebobolan. Karena tidak ada yang layak memimpin negara, mengurusi negara, kecuali orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah kurang dari 3 tahun. Dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Kurang dari 3 tahun. Tetapi sosok khalifah yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin yang kelima ini memimpin negara dengan keadilan dan keteladanan. Maka pemimpin yang soleh, bagaimana efeknya? Kesejahteraan merata di mana-mana, keadilan tersebar di mana-mana. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz yang kurang dari 3 tahun, tidak ada seorang pun pada saat itu yang merasa menjadi mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Mereka merasa sudah menjadi muzakki, orang yang berzakat. Jadi disampaikan kemana-mana, nolak semuanya, karena mereka menganggap sudah muzakki, orang yang berzakat, bukan menerima zakat. Sehingga zakat itu sampai dipindahkan distribusinya sampai ke negeri-negeri Afrika. Balik lagi ke Madinah. Mereka mengatakan, penduduk kami tidak ada yang mau menerima zakat karena kami sudah mengeluarkan zakat. Sehingga Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Sehingga pemanfaatannya lebih maksimal. Ada orang yang mau nikah dibantu, orang yang mau usaha dibantu. Negara menjadi makmur. Bukan hanya itu saja efeknya para jamaah sekalian, tetapi keadilan seorang pemimpin, seorang kepala negara, seorang khalifah, itu juga dirasakan oleh hewan-hewan ternak pada saat itu. Malik bin Dinar pernah melewati lereng bukit yang ada di sekitaran Madinah, di pinggiran Madinah. Tiba-tiba dia disapa oleh para pengembala kambing. Ya, pengembala kambing pada saat itu jarang pulang ke rumah. Dan itu sampai sekarang. Pengembala onta di Arab Saudi itu rata-rata yang membalakan onta, pengurus onta itu adalah orang-orang Sudan yang biasa menyatu dengan matahari. Ya, hidup mereka ya di padang Sahara begitulah. Bikin kemah-kemah di sini di situ. Dan jangan dibayangkan mengembala kambing di Madinah itu atau di Mekah atau di yang lain itu penuh dengan rumputan seperti di kita. Yang dimakan oleh kambing itu ya bekas-bekas plastik, bekas-bekas daun-daun kering yang berserakan dan apa saja dimakan. Nyatanya gemuk-gemuk kambingnya itu. Nah, Malik bin Dinar disapa oleh para pengembala kambing seraya mengatakan, "Wahai Syekh Malik bin Dinar, apakah sekarang kami dipimpin oleh seorang yang adil, seorang yang soleh?" Malik bin Dinar kaget, "Bagaimana kalian tahu?" Kalau bahasa sekarang HP nggak ada, informasi nggak dapat, karena kalian jauh dari
dari kota pemerintahan. Bagaimana kalian tahu kalau kalian sudah dipimpin oleh pemimpin yang adil dan soleh? Mereka mengatakan, karena beberapa malam ini kambing-kambing kami tidak pernah diterkam lagi, dimangsa lagi oleh serigala. Bahkan kami saksikan serigala, anjing-anjing, dan yang lain binatang buas itu tidur bareng dengan kambing-kambing kami. Itu efeknya pemimpin yang adil. Jadi yang biasanya binatang buas memangsa yang lain, pada saat itu hidupnya anteng. Nah, beberapa tahun kemudian ketika Malik bin Dinar lewat lagi di sekitar mereka, disamperi lagi sama mereka. Ya Syekh Malik bin Dinar, apakah pemimpin yang soleh itu, yang adil itu sudah meninggal, sudah wafat? Bagaimana kalian tahu, kata Malik bin Dinar? Iya, karena dari beberapa malam ini kambing kami kembali diterkam oleh serigala dan binatang buas, sehingga kami tahu bahwa pemimpin kami sudah wafat. Begitu. Maka bukan hanya hewan yang buas, manusia menjadi buas itu karena pemerintahannya belum adil. Bahkan ada yang mengatakan sebuas-buasnya binatang ternak itu ya makannya masih rumput. Tapi manusia jauh lebih buas daripada binatang-binatang, hatta binatang buas, karena makanannya aspal, minumannya pertalit. Iya, pertamak itu minumannya, gimana nggak buas? Kalau hewan itu masih air minumnya, itu belum yang lain. Dikasih garam saja sudah senang betul hewan itu. Begitulah kebuasan manusia. Maka semakin menjalar kekerasan, kebuasan. Tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang buas, dengan setan dan seterusnya. Itu karena salah satu faktor penentunya, karena belum dipimpin oleh pemerintahan yang soleh, pemerintah yang soleh. Bukan hanya itu saja, juga akan mempengaruhi hasil panen tumbuh-tumbuhan. Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad menyebutkan hasil gandum pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, gandum yang kecil-kecil itu pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi butiran sebesar butiran bawang putih. Jadi menjadi besar. Lah sekarang di 24 padi baru muncul sebulan setengah sudah diberujul lagi. Kenapa? Gagal panen, Ustaz. Sudah diserang wereng, harus nanam lagi dari awal. Itu efeknya dirasakan oleh semua, termasuk tumbuh-tumbuhan. Jadi ada hubungan yang hebat antara pemimpin dengan rakyat dan kehidupan. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kalau sekiranya aku mengetahui bahwa doaku terkabul, niscaya aku akan mendoakan pemimpin. Begitu ditanya, kenapa begitu ya Imam Ahmad? Kenapa engkau mendoakan pemimpin, bukan mendoakan dirimu sendiri dan keluarga? Kalau aku mendoakan untuk diri sendiri, sementara aku tahu doaku terkabul, manfaatnya hanya untuk diri dan keluarga. Tetapi kalau aku mendoakan seorang pemimpin menjadi adil, menjadi soleh, maka kesolehannya dan keadilannya akan dirasakan oleh semua anggota masyarakatnya. Begitu. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat tinggal bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik adalah dalam neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
Kemudian 3 ayat berikutnya Allah memberikan permisalan. Jadi salah satu metode pengajaran Allah kepada hambanya adalah bidor bil masal, dengan membuat perumpamaan. Sebagaimana Rasulullah juga sering memberikan pengajaran kepada umatnya dengan permisalan. Karena dengan permisalan itu jauh lebih dekat untuk dicerna. Dorbul masal. Dan dalam banyak ayat Allah menggambarkan dengan permisalan. Seperti permisalan orang-orang munafik yang berjalan di tengah yang gelap, hanya mengandalkan kelipan dari petir dari yang lain supaya bisa melanjutkan perjalanan. Artinya hidupnya dalam kegelapan. Berapa banyak permisalan orang-orang kafir, seperti seekor anjing, seperti orang-orang Yahudi, seperti khanazir, seperti seekor babi, kemudian seperti qiradah, seperti kera dan seterusnya. Itu semua adalah permisalan yang Allah berikan agar mudah dicerna oleh hamba-hambanya. Daraballahu mathalan lilladzina amanu lilladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Ini Allah menggambarkan tentang hidayah itu mutlak milik Allah, bukan milik seorang rasul, seorang nabi, apalagi kita orang-orang yang beriman biasa. Dan permisalan itu terkait dengan hidayah atau terjauhkan dari hidayah tetap dalam keadaan kufur, imra'ata nuhi wa imra'ata lut, yaitu 2 istri seorang nabi, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain, yang hidup di bawah hamba kami yang soleh, yaitu Nabi. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Tetapi istri keduanya berkhianat itu bukan dalam persoalan kehormatan diri, selingkuh bukan. Di pengkhianatan istri kepada suami jangan melulu diartikan selingkuh. Karena sebagaimana disebutkan oleh seluruh mufassirin, istri Nabi dan Rasul tidak ada yang mengkhianati para suaminya dalam urusan ranjang. Akan tetapi apa maksud dari keduanya berkhianati suaminya? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Tafsir Al-Jalalain, istri Nabi Nuh bernama Wahilah. Bentuk pengkhianatannya kepada sang suami selain tidak mau bergabung dengan kafilah orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau, yang hanya sekitar 82 orang, di hadapan kaumnya Wahilah mengatakan, innahu majnun, suamiku adalah seorang yang gila. Nah ini, maka kalau ada ibu-ibu yang menceritakan keburukan suaminya kepada khalayak, kepada orang-orang lain, itu berarti bentuk pengkhianatan. Ditanya gimana suami ibu? Eleh. Walaupun hanya weleh itu saja sudah bentuk pengkhianatan itu. Jangan main-main itu. Eleh ngomong tok. Ngomong tok nikah lagi ngomong tok.
Adapun istri dari Nabi Lut alaihi salam disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti namanya Wa'ilah. Wa'ilah. Bagaimana bentuk pengkhianatannya? Sebagaimana kita ketahui bahwa kaumnya Nabi Lut itu mengidap penyakit yang paling dahsyat, yaitu al-liwat, menyukai sesama jenis, gay dan lesbi. Itu kaumnya begitu. Gay dan lesbi. Dan ternyata gay dan lesbi itu terus berkembang sampai saat ini. Bahkan di negeri-negeri Arab itu biasa. Saya dulu pernah penasaran, apa benar apa enggak ada di Madinah itu. Jadi saya kan sebelum subuh itu biasa berangkat ke Masjid Nabawi. Dalam seminggu minimal 3 kalilah naik taksi, karena belajar ilmu faraid kepada syekh di Masjid Nabawi yang berkhidmah, yang melayani orang yang mau belajar faraid, dan itu murni ikhlas karena Allah, enggak mengharapkan apa-apa. Nah, ketika saya berangkat, ya supir di sana kok pegang-pegang paha. Saya biarin itu. Lama-kelamaan kok kemana-mana. Maka saya gertak dia. Kamu pernah dengar taekwondo enggak? Oh iya, namanya juga gertak belum tentu bisa. Saya bilang kaki ini bisa di kepala. Ya benar juga bisa di kepala kaki itu. Baru dia diam. Oh maaf katanya. Ternyata benar. Bukan hanya masyarakat biasa, termasuk mahasiswanya juga ada yang terkena itu. Pernah saya mengingatkan salah seorang mahasiswa dari Indonesia itu dekat dengan seorang mahasiswa dari Irak. Saya bilang jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Enggak apa-apa katanya. Biasa kok, teman biasa. Ternyata betul. Pas malam libur, ya orang Irak ini, mahasiswa Irak ini mengunci pintu. Kata dia, ayo kita mulai. Kata teman Indonesia itu mulai apa? Jadi di sana itu bahasanya kalau salaman kok sambil main-main begini itu isyarat. Makanya hati-hati kalau haji dan umroh, jangan bersalaman dengan orang Arab digini-ginikan. Itu isyarat ada kelainan. Lah kemarin gini-gini katanya. Kemudian mau dipaksa. Untung saja teman kita itu bisa semacam bela diri lah, sehingga selamat. Begitu lapor ke bagian kemahasiswaan, justru aneh dia menjawabnya. Kalau itu kita urusi lebih dari 100 mahasiswa di sini yang mengidap penyakit itu. Terus ada. Dan penyakit ini memang penyakit yang menular. Menular dia. Pernah saya punya seorang santri di Riyadh, di Saudi itu. Dia bekerja di hotel. Bekerja di hotel. Karena dia biasa ngurusi bersih-bersih kamar dan segala macam, ya mungkin sekali-sekali diajak oleh orang bule atau apalah begitu. Lama-kelamaan dia bisa menikmati, dan lama-kelamaan dia tidak punya hasrat kepada perempuan. Ketika dia cerita, saya bilang, walaupun sudah rada terlambat, tetapi belum terlambat benar. Masih ada kemungkinan bisa diobati. Kalau mau selamat ya jangan bekerja di situ lagi. Karena memang di hotel itu ya sering berbahaya. Nah itu.
Nah, istri Nabi Lut yang bernama Wa'ilah ini melihat kalau Nabi Lut ada tamu, terutama laki-laki yang tampan dan seterusnya, maka istrinya ini keluar rumah. Kalau tamunya di malam hari, biasanya tamunya malaikat, maka istri Nabi Lut ini menyalakan api yang besar. Berarti masyarakatnya tahu, berarti lagi ada tamu ini. Kalau tamunya datang di siang hari, maka dia akan mengeluarkan asap lah, membuat sesuatu supaya asap itu ke atas, sehingga masyarakat dan kaumnya tahu Nabi Lut sedang ada tamu laki-laki. Artinya pengkhianatan istri Nabi Lut adalah mendukung kejahatan dan kebobrokan kaumnya yang rata-rata mengidap mendukung mereka. Itu bentuk pengkhianatan. Jadi sekali lagi bukan pengkhianatan ranjang, bukan. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dan ini yang menjadi adhar bahwa di akhirat itu sudah nafsi-nafsi. Urusan itu sudah masing-masing. Termasuk para nabi dan rasul itu tidak bisa membela keluarganya di sana. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka kedua nabi itu tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kedua istrinya. Wa qilat khulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada istri Nabi Lut, Nabi Nuh dan Nabi Lut, masuklah kalian berdua bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Wa qilat khulan nar ma'ad dakhilin, bersama dengan orang-orang yang mendapatkan jatah masuk neraka. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Kemudian Allah memberikan permisalan sebaliknya. Ada istri dari orang yang paling kufur di dunia, yaitu Fir'aun, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bahkan suatu saat memerintahkan kepada Haman, orang kepercayaannya, ibni li sorha la'alli attali'a ila ilahi Musa wa Harun, buatlah semacam menara yang begitu tinggi sehingga aku bisa naik ke atasnya dan aku bisa melongok melihat Tuhannya Musa dan Harun. Jadi orang yang paling kufur adalah Fir'aun karena mengaku sebagai Tuhan, karena memiliki kekuasaan dan segalanya dibentengi oleh tukang-tukang sihir, menteri-menteri yang setia. Tetapi istrinya adalah seorang pengikut Nabi Musa alaihissalam yang bernama Asiyah bintu Muzahim. Maka Asiyah ini termasuk 4 perempuan yang paling baik, yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia di akhirat, di surga. Sebagaimana tersebut dalam riwayat Ahmad, afdalu nisa'i ahlil jannah, sebaik-baiknya wanita penghuni surga itu ada 4. Khadijah bintu Khuwailid, pertama istri Rasulullah yang bernama Khadijah, istri pertama. Kemudian yang kedua, wa Fatimah bintu Muhammadin, Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, istri dari Fir'aun. Wa Maryama bintu Imran,
dan yang keempat adalah Maryam binti Imran. Bagaimana keimanan Asia ini? Idh qalat, ya, amanu imra'ata Imran imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Jadi setelah Fir'aun mengetahui keimanan dari istrinya Asia, maka Fir'aun menyiksanya dengan siksaan yang berat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti, kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat, kemudian di dadanya itu dipasang baling-baling yang diarahkan kepada matahari yang panas, berada di tengah gurun. Jadi semakin panas, semakin panas. Rabbi ibnili baitan indaka ibnili baitan fil jannah. Indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Maka penafsirannya adalah setiap kali dia disiksa dan dijaga oleh orang-orang yang disuruh oleh Fir'aun, itu dalam siksaan yang berat itu, dalam kondisi yang sangat terik, sangat panas, dalam kondisi terikat, maka diperlihatkan untuknya ibnili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku rumah di surga. Allah memperlihatkan rumahnya di depan matanya di surga, sehingga siksaan yang begitu berat tidak terasa. Tersenyum, 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 sehingga Fir'aun mengatakan majnunah hiya, benar-benar gila, disiksa malah tersenyum karena melihat surga. Ibnu Kaisan mengatakan, begitu mendapatkan siksaan-siksaan yang berat, Allah mengangkat ruhnya ke surga, makan dan minum di surga. Nah, itu ialah yang disebut dengan karomah yang sesungguhnya. Jadi kalau orang sudah melihat surga itu, segala penderitaan itu hilang. Sebagaimana dulu para wanita dharma wanita Mesir ketika ngerumpiin membicarakan istri Al-Aziz yang disebutkan oleh sebagian mufassirin namanya Zulaikhah. Mana ada istri gubernur kok kesemsem sama anak angkat, memalukan. Maka mereka diundang oleh Zulaikhah, kemudian diberikan mangga, diberikan pisau yang tajam. Pada saat itulah dia mengatakan, ya Yusuf murrabina, wahai Yusuf, lewatlah di depan kami. Begitu Yusuf lewat aja, dia juga enggak seperti peragawan dibuat-buat, lewat aja biasa. Mereka mengatakan, maha suci engkau ya Allah, hada malak, ini adalah malaikat, walaysa bashar, bukan manusia, tetapi ini adalah malaikat yang mulia. Tanpa terasa mereka menggores-goreskan pisau ya di tangannya, dan itu tidak terasa. Kenapa? Karena menikmati ketampanan Yusuf. Makanya Bapak, kalau Bapak lewat kok ada yang ngiris-ngiris tangannya, itu berarti sampean tampan. Tapi kalau sampean lewat malah ibu-ibu pegang batu, wah itu berarti nggak tampan itu. Iya. Kalau itu hanya melihat Yusuf saja, mereka nggak merasakan apapun, sakit dari luka, sayatan dan seterusnya, apalagi
apalagi Asiyah yang melihat surga di depan mata, maka segala siksaan yang dialami sama sekali tidak dirasakan sebagai siksaan. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Selamatkan aku dari Fir'aun dan orang-orang yang menyertainya, kaumnya bersama-sama dengannya dalam kekufuran, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Allah angkat ke surga, ruhnya diangkat. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Dan contoh dari wanita yang soleha itu adalah Maryam bintu Imran yang selalu menjaga kehormatan dirinya, padahal hidup di tengah masyarakat yang tidak menjaga kehormatan. Fanafakhna fihi min ruhina, kemudian kami tiupkan ruh ke dalam rahimnya. Disebutkan malaikat Jibril alaihi salam meniupkan ruh lewat kerah baju dari Maryam. Kemudian Maryam menjadi hamil dan tidak membutuhkan waktu yang lama, kemudian melahirkan. Maka masyarakat datang menuduhnya yang tidak-tidak. Ya ukhta Harun, ma kana abuki mar'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Bagaimana mungkin bayi lahir darimu wahai Maryam, padahal bapaknya bukanlah orang yang jahat, demikian ibumu bukanlah seorang pezina. Kok bisa hadir seorang anak? Fa asyarat ilaihi, sementara Maryam bernadar untuk tidak berbicara dengan kaumnya, hanya memberikan isyarat, tanya kepada bayi itu. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dengan izin Allah, Isa bisa berbicara. Itu bentuk penjagaan Allah. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, yang membenarkan perintah-perintah Tuhannya dan melaksanakan ajaran-ajaran kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan termasuk orang-orang yang taat. Itulah permisalan yang Allah hadirkan tentang keimanan, tentang kekufuran. Dan begitulah bahwa nilai hidayah itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Rasulullah sendiri nggak bisa mengislamkan pamannya yang sudah berjuang bersama beliau, yaitu Abu Thalib. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya Azar, bahkan sebagai pemahat patung. Dan begitulah dalam perjalanan hidup para nabi dan rasul yang tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang dekat, karena hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.